tanpa ada pembatas kawat ram ini, itu nanti talinya bisa kusut, akan kesulitan untuk ke kanan dan ke kiri. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ajar Berfarm, channel yang mengulas tentang burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya ingin membuat tutorial cara untuk membuat sangkar layang untuk burung kecil, sangkar layang burjil ya. Jadi di sini saya ingin memanfaatkan barang-barang bekas ataupun barang yang ada di sekitar kita untuk membuat sangkar layang burung kecil. Oke, di sini saya ingin menunjukkan saya punya bekas ya, ini bekas dari temboknya sangkar peci PCMI ya, ini sudah berlubang ini bekas, dan ini akan saya gunakan untuk membuat sangkar layang burung kecil. Nah ini nanti bisa dilapisi dengan alas ya, alas dari talang atau apa supaya tidak bocor. Tapi yang jelas saya memanfaatkan ini. Kemudian saya manfaatkan lagi yang ada di sekitar kita ya, ini adalah untuk jemuran ya. Ini kalau di sini namanya hanger ya, hanger untuk jemuran. Nah caranya yang pertama itu kita luruskan hanger ini, kita luruskan, kita ambil kawatnya. Nah nanti kalau sudah diluruskan itu akan menjadi seperti ini ya kawan-kawan, kawatnya akan seperti ini untuk hangernya. Kemudian ini tidak lama membuatnya, mungkin hanya perlu seperempat jam mungkin selesai ya ini. Nah hanger yang sudah diluruskan ini kita kira-kira dulu, oh mau ke atas seberapa, mau ke bawahnya seberapa. Kemudian kita kira-kira saja, kita tidak perlu pasti-pasti. Tapi kalau kawan-kawan ingin yang bagus ya, diukur ya nanti mau seperti apa. Kemudian alat berikutnya ini. Nah untuk langkah pertamanya ini kita bentuk seperti huruf U ya, ini kita bentuk seperti ini keras kawan-kawan kalau dari hanger. Tapi kalau kawan-kawan pengen yang enggak keras, itu bisa pakai beli di toko bangunan ya, 12.000 itu dapat setengah kilo itu kawat seperti ini. Nah untuk membuat U itu pastikan itu mungkin ada stand ya sekitar 2 cm ya, sekitar 2 cm dari lebarnya alas ini. Ini kalau saya buat sekitar 2 cm ya, saya buat U. Ini ada tujuannya, nanti kita akan tahu setelah jadi ya, nanti saya jelaskan di akhir tujuannya apa. Kemudian ini ya, kalau sudah nanti bentuknya seperti ini, tidak pas di luar. Nah kemudian ini kita balik lagi, kita balik, maksudnya yang dibalik itu ininya ya, tekukannya ini dibalik kembali. Ini seperti U, kita balik lagi seperti ini ya, usahakan samalah panjangnya dengan yang samping tadi. Nah kalau sudah jadi seperti ini ya, dibalik seperti ini, kita paskan di sini. Nah ini nanti kalau kurang sempit tinggal kita tekuk di sini, kalau kurang lebar kita tarik ke samping, itu lebih memudahkan kita untuk membuatnya. Kemudian setelah jadi seperti ini, kita tekuk ke atas. Nah ini ya bagian tengah-tengahnya ini bisa kita tekuk ke atas seperti ini ya. Ini kiri dan kanan sama, kita tekuk ke atas. Oke, jadi seperti ini kan. Jadi tadi bentuk seperti U, ini dan ke atas. Nah ke atas ini ukurannya seperti apa ya, ini ukurannya ini tadi. Ini ketika kita masukkan sudah pas. Nah kemudian di sini kan seperti ini kita tekuk agak ke dalam dulu, yang bagian sini kita tekuk ke dalam supaya untuk pengait ini, untuk mengaitkan antara ini ya dan ini, dikaitkan dengan itu. Nanti juga ada fungsinya itu nanti.
coba ya di sini saya tekuk sedikit, kemudian kita luruskan. Jadi ada tekukan. Di sini nanti ada tekukannya. Tekuk sedikit, kemudian dinaikkan. Kalau dari dekat seperti ini bentuknya. Jadi tekukan ke atas tadi, ya, tekukan ke atas, di agak masuk, lalu ke atas lagi. Ini tujuannya untuk tempatnya ini tadi. Nah, ini kan pas. Ini tadi tidak akan kemana-mana, udah bisa kita masukkan. Kemudian setelah seperti ini, ya udah tinggal kita tekuk bagian atasnya ke dalam. Yang ini juga kira-kira sama ya, kita tekuk seperti ini. Nanti kalau kurang terlalu besar atau kurang besar itu bisa ditinggikan lagi untuk ukurannya. Nah, seperti ini. Ini nanti jadi loh. Ya, ini saya ubah dulu ya, saya ubah dulu. Ini kurang panjang ini ya, nanti saya ulangi lagi dengan yang lain. Oke, setelah itu ini kita bisa putar. Nah, yang atasnya diputar, dikaitkan. Ini nanti, nah, setelah itu kita cari mungkin pas tengahnya di mana ya, di sini. Kemudian ini yang ini kita taruh ke atas. Nah, sudah jadi seperti ini. Tapi ini masih perlu saya perbaiki lagi, nanti saya perbaiki dan kita lanjutkan ya. Ini agak kurang panjang sedikit, nanti ini prosesnya akan saya ulangi, daripada lama-lama saya skip saja, nanti hampir jadinya seperti apa. Oke kawan-kawan, jadi fungsinya kita buat ini tadi ya, fungsinya kita buat lekukan ini tadi itu supaya kita lebih mudah. Jadi untuk ininya, temboknya ini bisa kita masukkan ke dalam yang sudah kita tekuk tadi. Jadi ini bisa dimajukan, dimundurkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti kalau agak berat depan itu bisa kita mundurkan ke belakang. Sekalian yang kedua itu agar lebih mudah untuk membersihkan. Jadi sangkar layang itu lebih mudah dibersihkan ketika bawahnya ini mudah dilepas seperti ini. Dan yang tadi kita tekuk ini kan, ini jadinya kuat, ditekuk ke depan dan ke belakang ini tidak goyang-goyang. Jadi fungsinya seperti itu tadi, kita membuat lekukan ke belakang dan ke depan secara berurutan tadi. Kemudian selanjutnya setelah jadi seperti ini, itu kita bisa taruh ini ram ya, kawat ram. Kemudian juga yang di atasnya nanti adalah tangkringannya seperti ini. Jadi fungsinya kawat ram ini, biasanya kalau burung disangkar layang, itu kan biasanya terbang ke sana kemari. Kemudian jatuh, ini kalau terus-terusan tanpa ada pembatas kawat ram ini, itu nanti talinya bisa kusut. Nah, kalau pas talinya itu kusut, itu semakin pendek dan semakin sulit gerak. Nanti dikhawatirkan burung sayangan kita itu akan kesulitan untuk ke kanan dan ke kiri mengambil makan dan minumnya. Jadi setelah jadi kita batasi dengan kawat ram di bawahnya. Kalau tidak punya kawat ram, itu nanti bisa dengan model seperti tangkringan ini, 2 atau 3 di bawahnya supaya burung tidak bisa lewat bawah. Jadi terbang ke depan atau ke belakang saja, kemudian kembali ke tangkringan. Itu akan lebih mudah. Selanjutnya, setelah itu kita tinggal memberikan ini, memberikan wadah pakannya. Ini terserah teman-teman mau ditalikan atau bagaimana. Ini saya punyanya yang seperti ini, cuman di ini kan kemudian nanti ditali. Jadi di kiri dan kanan, kiri makan makanannya, kanan minumannya. Ini cocok untuk burung-burung kecil. Kalau burung besar segini, misalnya kutilang ataupun terucukan, ini terlalu kecil untuk sangkar layangnya. Mungkin di lain kali akan saya buatkan tutorial untuk membuat sangkar layang burung besar. Untuk kali ini burjo saja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah
menyimak, yang sudah like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.